Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Eugenius Ivan, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai refleksi di mingguan saya terkait dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya saya tetap memegikan semangat kita, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan sebagai suatu semboyan guru penggerak yang harus kita tanamkan dalam diri untuk membuat prakarsa perubahan, membuat transformasi pendidikan di sekolah kita masing-masing. Kali ini pola refleksi menggunakan 5R. Dalam 5R itu terdiri dari yang pertama, reporting atau mendeskripsikan, menceritakan apa yang telah kita lewati, apa yang telah kita pelajari tahap demi tahap. Kemudian yang kedua, responding atau menanggapi. Yang ketiga, relating atau menghubungkan. Yang keempat adalah rationing atau menganalisis. Yang kelima, reconstructing atau merancang ulang. Modul 1.3 ini dipelajari sejak tanggal 15 September 2023. Diawali dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep yang dilakukan secara mandiri. Kemudian pada tanggal 12 September saya mengikuti kegiatan pendampingan individu oleh pengajar praktik Bapak Abraham Ola. Kemudian pada tanggal 16 September kami calon guru penggerak mengikuti loka karya yang pertama di tingkat kabupaten. Kemudian pada saat itu juga kami menyelesaikan jurnal refleksi di mingguan kami di modul 1.2. Kemudian pada tanggal 18 September 2023 kami masuk pada materi eksplorasi konsep. Materi ini kami lewati dengan forum diskusi, berbagi dan berdiskusi. Kemudian pada tanggal 21 September kami masuk pada ruang kolaborasi bersama Ibu Fasilitator, Ibu Anastasia Wan. Kemudian di tanggal 22 September kami masuk pada ruang kolaborasi sesi 2, yaitu ruang presentasi kelompok. Dan pada tanggal 22 sampai 25 September kami sudah mempelajari materi demonstrasi kontekstual. Pada tanggal 26 September tahun 2023 kami masuk pada materi elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Dan pada tanggal 28 September 2023 kami harus menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 dan juga tugas-tugas lain yang kami lewati yang harus kami lakukan, kami kumpulkan pada modul 1.3. 2 minggu telah terlewati dan saya telah selesai mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya merasa senang dan bahagia tentunya karena saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pemahaman-pemahaman baru. Bahwa hal-hal kecil yang ada di sekitar kita menjadi kekuatan untuk membuat kita secara pribadi maupun secara lembaga, sekolah misalnya, akan menjadi lebih baik. Saya juga menyadari bahwa setiap individu sekecil apapun pastinya memiliki cerita suksesnya sendiri-sendiri. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Namun dalam konteks ini, kita patut mengangkat hal positif yang dimiliki oleh setiap pribadi tersebut. Inilah yang patut kita gali sebagai suatu bekal atau suatu kekuatan untuk menyusun visi sekolah, visi impian kita yang kita harapkan dari lembaga pendidikan kita tentunya. Apa yang kita harapkan dari murid-murid kita. Dalam modul 1.3 ini, kemudian kami mempelajari pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan-tahapan bagja. Setelah melakukan pendalaman materi secara berulang, kemudian mempelajari dan melihat contoh-contoh prakarsa perubahan dan visi yang dilalui melalui tahapan bagja yang dilakukan oleh beberapa teman maupun senior, maka kemudian saya akhirnya mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam mengelola dan mengoptimalkan aset-aset yang sudah saya miliki.
kekuatan-kekuatan yang sudah saya miliki. Hal ini tentunya sangat berguna sebagai dasar untuk membuat sebuah prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi saya sebagai seorang calon guru penggerak maupun sebagai seorang guru penggerak nantinya. Mempelajari konsep pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja serta memetakan kekuatan, aset, hal-hal positif, dan fungsinya, saya akhirnya semakin memahami akan pentingnya pengelolaan kekuatan positif yang dimiliki dengan menggali sekecil apapun sisi positif seseorang. Kemudian menjadikannya sebagai suatu prakarsa perubahan dengan menerapkan tahapan-tahapan bagja. Membuatnya melalui kanvas bagja agar alur prakarsa perubahan itu lebih jelas, lebih terperinci, dan lebih terfokus dengan baik. Mungkin itu adalah sesuatu yang baru bagi saya dan juga sangat membantu saya dalam membuat prakarsa-prakarsa perubahan untuk mewujudkan suatu visi kedepannya, visi impian yang akan saya capai. Kemudian rencana tindak lanjut dari apa yang telah saya dapatkan dan juga apa yang telah saya analisis sebelumnya, saya akan melakukan beberapa hal ke depannya. Yang pertama bahwa saya perlu menggali lebih jauh lagi, mencari tahu, melakukan evaluasi yang holistik tentang aset-aset positif yang ada di sekitar saya, baik di kelas, di sekolah, dalam ruang lingkup yang lebih besar, dengan teman-teman rekan sejawat, komite sekolah, masyarakat sekitar, maupun dinas-dinas terkait. Kemudian yang kedua adalah saya juga perlu menata ulang, mengatur kembali visi saya sebagai seorang guru penggerak dan menjalankannya dengan baik, terpola, terstruktur dengan area yang jelas sehingga tentunya dapat mewujudkan murid siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila.